kuliah misalnya semester 1, semester 2 itu kan diajarin data structure, itu yang menurut saya paling penting sih. Karena kalau itu basicnya udah kuat, jadi kita mau kerja di back end, mau kerja di website, mau di aplikasi, semuanya bisa sih. Itu yang paling penting menurut saya. So guys, sebelum lanjut nonton videonya, yuk tekan tombol subscribe dan nyalain notifikasinya. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kamu. Enjoy the video! Kalau misalnya tadi kan mungkin lebih kayak ke coding-coding gitu ya. Kalau misalnya nih kita mungkin dekat sama teknologi, maksudnya paham lah sama teknologi, tapi kita nggak mungkin nggak terlalu suka untuk coding. Nah, kalau kita mau bikin startup nih yang lebih ke arah bisnisnya tapi memakai teknologi gitu, kita tuh harus mulai dari mana sih supaya startup ini tuh ya sedikit-sedikit berkembang dan lama-lama bisa jadi unicorn juga nih kayak Traveloka dan lain-lain. I see. Menurut saya kunci yang membuat startup itu ada 3 lah. Yang pertama itu produk yang kita buat harus bermanfaat bagi masyarakat lah. Yang pasti harus ada targeted user yang kita mau achieve. Lalu produk itu yang harus esensial atau penting itu. Jangan aplikasi yang kurang penting lama-lama. Nanti orang juga bakal cepat lupa gitu. Kalau misalnya kita ambil contoh misalnya Grab lah. Grab itu kan awalnya dari taksian, kayak kita ride hailing, kita mau cari taksi atau cari ojek gitu. Itu kan dibutuhkan kan, karena setiap hari semua orang butuh untuk commute. Jadi otomatis orang kalau udah install aplikasinya unlikely untuk dia uninstall karena kan dia butuh sehari-harinya. Nah, jadi kita harus cari produk yang emang orang tuh akan terus cari dan terus butuh. Terus yang kedua itu technical feasibility-nya. Menurut saya untuk membuat suatu aplikasi itu kan mungkin kita udah ada produknya, kita udah ada ide. Tapi untuk bikin aplikasi kan juga harus kita butuh kerjasama dengan orang yang bisa eksekusi implementasinya lah. Nggak harus dari kita sendiri. Misalnya kita yang bikin produknya, kita yang bikin business plan-nya, kita bisa cari. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya kita juga mengerti dan kita bisa eksekusi juga sih. Walaupun nggak mungkin semua kita yang coding, tapi at least kita bisa mengerti lah kayak arsitektur dari teknologinya. Terus yang ketiga untuk bisnis plan-nya sendiri. Jadi kadang tuh ada startup yang bikin produknya bagus, lalu udah dipakai banyak orang, cuman dia nggak bisa monetize, dia nggak bisa cari untung. Lama-lama kalau pada saat dia pitching ke investor, pasti tanya gimana cara make profitnya. Again, investor itu kan bukan charity fund, mereka kan kasih startup duit supaya dia bisa cuan juga di akhirnya kan. Berarti kita harus punya bisnis plan yang pasti gitu. Gimana cara kita bisa monetize produknya. Jadi menurut saya 3 itu sih yang penting untuk membangun startup di zaman sekarang. Oke, mirip film itu ya, film yang lagi ngetren kemarin, startup. Oh iya, film startup ya. Iya, kalau kemarin kayak Samsung-Tech itu kan awal-awalnya walaupun dia bisa bikin image processing-nya bagus, tapi dia nggak dapat investor kan awal-awalnya kan. Pas dia menang turnamen Koda itu kalau nggak salah kan banyak investor datang tanya-tanya, cuma pas ditanya monetize gimana, mereka nggak tahu. Jadi akhirnya ditinggal investor juga. Jadi kita butuh 3 aspek itu semuanya lah untuk bisa achieve sukses di startup. Ya. Harus survei juga ya kebutuhannya, bisnis plan-nya dan lain-lainnya juga. Betul. Supaya bertahan ya. Betul. Oke, nah berarti kalau misalnya diusut-usut lagi nih ke belakang-belakang gitu ya, di flashback lagi gitu. Nyesel nggak sih masuk ke jurusan IT? Enggak lah, enggak sama sekali sih menurut saya. Justru menurut saya beruntung lah waktu itu kuliah IT. Karena kan saya juga nggak pikir ternyata prospeknya sebagus ini gitu. Karena dari sisi cari kerja gampang, lalu dari sisi benefit salary-nya juga besar dibanding jurusan-jurusan lain. Udah gitu kerjanya fleksibel, bisa work from home. Bahkan sekarang banyak pekerjaan yang freelance, kita bisa kerja di rumah, terus kantornya mungkin di luar negeri, jadi kita receive salary nggak dalam rupiah, mungkin dalam dolar, cuman spendingnya di Indonesia kan, jadi cuan ya. Terus selain itu, kalaupun kita ke kantor misalnya di Indonesia, dulu pas di Traveloka saya cutinya waktu itu unlimited sih, jadi bebas ambil cuti selama pekerjaannya selesai, ya udah mau masuk kantor nggak apa-apa,
atau mau datang jam 11 siang, pulang jam 3 sore gitu juga nggak apa-apa, asal kita deliver tugas kita. Dan menurut saya tugasnya juga kagak berat juga, nggak banyak lembur-lembur gitu, nggak pernah sih, saya hampir nggak pernah lembur sebenarnya. Jadi menurut saya dari sisi flexibility, benefit juga sangat worth it lah untuk kuliah dan kerja IT.